Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Saya adalah CL Group ini. Dengan siapa saya menandatangani kontrak, itu terserah saya. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Uang ini, bahkan jika saya memberikannya kepada orang lain, saya tidak akan memberikannya kepada Huang Yuan. Xia Yuan, tuan muda keluarga Xia. Dasar gadis celaka. Kembali ke sini. Nona Zhu. Tolong, ikut dengan kami. CL Chen sedang menunggumu. Ambil uang ini. Bantu saya menghadapi mereka. Dasar bocah kecil. Ini bukan urusanmu. Kalau begitu kalian hanya senaknya menindas orang di sini. Bagaimana itu dianggap urusan resmi? Kamu sedang berakting di depanku. Pergi. Saya tidak menyangka kemampuan Anda. Cukup bagus. Hanya sedikit. Sekumpulan sampah tak berguna. Pergi, tangkap mereka. Aku tidak menyangka. Teknik memukulmu cukup bagus. Tentu saja, pukulan mematikan. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Beraninya kau memukulku, menyinggungku. Berarti menyinggung CL Chen. Kau tidak akan berakhir baik. 36 strategi. Strategi terbaik adalah lari. Tas, tas, tas. Akhirnya aman. Nona Zhu, genggamanmu cukup kuat. Yang itu, bagaimana kalau kita masuk dulu? Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Baiklah. Mengapa kamu datang ke sini? Bagus. Pantas saja kamu tidak mengangkat telepon. Jetty, kamu menyembunyikan pria liar di rumah. Kamu bersenang-senang ya? Nyonya, tolong bicara dengan hormat. Kamu? Ya memang. Mama, jangan bicara seperti itu. Mungkin dia pacar kakak. Urus saja urusanmu sendiri. Sebelum kamu mencoba mengaturku. Syukai, aku adalah istri yang sah. Kenapa kamu bicara seperti itu, kakak? Ibuku juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus menghormatinya. Dasar wanita keji. Tunggu sampai ayah kembali untuk berurusan denganmu. Memfitnahku demi kebaikanku sendiri. Kamu pihak ketiga. Tinggal di rumah tua keluarga kami setiap hari. Makan makananku, minum minumanku. Dan kamu berani menceramahi saya sekarang. Omong kosong. Apa maksudmu pihak ketiga? Dasar anak tak punya ibu. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kakak, kamu sangat durhaka. Apakah ayah tahu? Juga. Kakak, mengapa kamu membawa pengemis pulang? Tapi sekali lagi, kamu sudah melajang begitu lama. Keputusasaan membuat orang nekat. Itu cukup normal. Adikku yang baik, kamu pasti sedang membicarakan dirimu sendiri kan? Setiap hari di luar, berhubungan dengan pria liar, mencuri pacar orang lain. Jika kita bicara tentang keputusasaan, saya benar-benar merasa sedikit malu akan inferioritas saya. Dasar wanita keji, siapa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah gila? Dasar wanita keji, memukul putriku. Kamu juga mau memukulku begitu? Jeng tua, cepatlah kembali. Saya katakan kepada kalian semua, keluar dari rumahku sekarang juga. Jiang Guoqiang telah tiba. Saya akan memukulmu bagaimanapun juga. Pergi, Mama. Kamu terluka. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?
Bukan apa-apa. Ini masalah kecil tidak serius. Ayo. Lepaskan pakaianmu. Mengapa kamu berdiri membeku di sana? Lepaskan semuanya. Saya akan memeriksa lukamu. Fisik ini tampaknya cukup bagus. Su. Nanasu. The Nanasu. film was translated and narrated by M. Ini Media. jelas bukan luka ringan. Kita harus segera mengobatinya. Itu bisa terinfeksi. Bagaimana jika kamu bergantung padaku? Nanasu. Jangan khawatir. Aku bukan seseorang yang serakah akan uang. Pendengaran saya ternyata bagus. Baiklah, cepat pergi dan bersihkan dirimu. Saya akan memberimu satu set pakaian bersih. Baiklah. Apakah kamu sudah selesai? Rasa otot dadanya cukup bagus. Nanasu. Kamu sudah cukup melihat. Itu, mengapa kamu berpakaian seperti itu? Saya pergi dulu. Saya pergi sekarang. Ketika dia diam, dia tidak terlihat begitu galak. Anehnya, dan bahkan agak menawan. Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Tidak. Tidak banyak. Kamu cukup tampan. Berhenti bersikap licin. Biar saya tanya sesuatu. Siapa namamu? Berapa umurmu? Di mana kamu tinggal? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak mencoba bergantung padaku, kan? Aku benar-benar tidak tahu. Kepalaku sebelumnya mengalami benturan. Aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Atau mungkin, jadilah pengawal saya. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu saya akan memberimu nama. Sebut saja. Suyan. Silakan masuk. GLZ, halo. Nama saya Shoumu. Silakan duduk. Musik Group Show. Ciesu Anda terlalu baik. Tujuan saya datang kali ini, terutama untuk menyelesaikan rincian kontrak. Bos, Bos. Ini pengawal saya. Suyan. Zuyan. Mengapa dia terlihat persis seperti bos? Mungkinkah saya salah orang? Tuan Su, secangkir teh ini adalah permintaan maaf saya kepada Anda. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud demikian.
Zuyan, kamu baik-baik saja? Coba saya lihat. Aku baik-baik saja. Tanda lahir di pergelangan tangannya membuktikan dia adalah bos. Tapi mengapa dia tidak mengenali saya sekarang? Dalam 3 tahun terakhir, apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Su, Tuan Su, untuk menjadi pengawal di sisi Anda. Dia pasti sangat terampil dalam seni bela diri. Sejujurnya, saya dulunya seorang prajurit. Saya tahu sedikit teknik bertarung. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertukar beberapa petunjuk dengan Tuan Su. Kedengarannya bagus. Kalian berdua, silakan coba. The Baiklah. film was translated and narrated by M Media. Hei, adikku yang baik. Kau kembali. Kakak, menilai dari nada bicaramu. Sepertinya kepulanganku ke Luocheng tidak membuatmu senang. Kau kembali ke Luochen. Aku hampir sampai di lantai bawah gedung perusahaan. Cepatlah datang menjemputku. Menutup telepon. Halo, halo. Presiden Shu, lain kali kalian berdua berlatih tanding. Tolong jangan lupa mengundang saya. Itu kesepakatan. Sampai jumpa. Seuzu Dao adik perempuan Sumu. Kakak, apa yang kamu lihat? Xia Lin Yuan. Kakak, kenapa kamu menghentikanku mencari dia? Aku sudah mencarinya selama 3 tahun. Bukannya saya tidak akan membiarkan Anda mencari. Hanya saja mencarinya akan sia-sia. Karena dalam 3 tahun dia menghilang. Saya tidak tahu apa yang dia alami. Dia tampaknya menderita amnesia. Amnesia? Dia saat ini pengawal CO Group Zoo. Bernama Zuyan. Tidak mungkin. Aku harus pergi mencarinya. Anda harus tenang dulu. Masalah ini, saya yang akan menanganinya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tidak mengenal Xiongmu? Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia salah ingat. Baiklah. Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Nanasu. Ini sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Tidur cepat dan bangun pagi membuat seseorang sehat dan kuat. Tidak. Jam berapa sekarang? Kamu sudah mau tidur. Bagaimana kalau sebelum tidur kamu mengajariku beberapa gerakan bela diri? Kalau begitu mari kita ke ruang tamu. Apa-apaan ini? Saya jelas bosnya. Mengapa kamu bertingkah begitu sombong? Hati-hati, atau gajimu akan saya potong. Aku tidak belajar lagi. Tidak belajar. Mengapa dia tiba-tiba menolak untuk belajar? Sumu. Presiden Shu. Anda memanggil saya ke sini hari ini. Ini bukan hanya tentang minum kopi kan? Jangan terburu-buru. Lihatlah ini. Siapa sebenarnya Anda? Denyut nadinya terlalu kacau. Sudah waktunya untuk mengambil risiko. Apa kau baik-baik saja? Jika aku menusukkan jarum ke kepalamu, Anda tidak akan mengatakan kata-kata tak berperasaan seperti itu kan? Apa kau belum mengingat apapun? Selain rasa sakit. Aku benar-benar ingin memukulmu sekarang.
Itu tidak mungkin. Matua. Lihatlah kekacauan yang kau The buat. film was Sayang sekali di bidang translated ini. and Kau masih narrated menyandang by gelar Jarum M Saktima. Media. Tidak banyak. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Jarum di kepalamu. Masih ada di sana. Kau tidak pulang semalaman. Kemana kau pergi? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pulang untuk mengambil beberapa barang. Pulang. Ingatanmu sudah pulih. Haruskah aku memberitahunya? Tidak. Tadi malam Shoumu dan aku tidak saling mengakui. Jika aku mengungkap identitasku sekarang, itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Sedikit. Cukup bagiku untuk mengingat. Jalan pulang. Kau bocah, kau tidak akan berpura-pura amnesia denganku di sini kan? Bagaimana mungkin? Nanasu memiliki bos wanita yang cantik dan murah hati sepertimu. Aku sudah mencapai puncak hidupku. Kata-kata manis. Pengelakan. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Zuki. Buka pintunya. Ada seseorang di sini. Gadis sialan, keluar dari sini. Pertunjukan akan dimulai. Kau sudah berani ya? Membawa pulang seorang kekasih dan memukul adikmu. Bagaimana mungkin aku membesarkan yang tak tahu malu sepertimu? Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia akan menggandeng orang luar untuk memukulku. Kalian berdua sudah selesai membuat keributan. Jiang Guoqiang, perhatikan baik-baik. Beginilah rasanya dipukul. Kau, Apa maksudmu kau? Pernahkah kau peduli padaku sejak aku kecil? Ibuku juga dibunuh olehmu. Fakta bahwa aku memanggilmu ayah sudah memberimu banyak rasa hormat. kau. Tuan Jian. Nonasu adalah bosku. Tidak ada yang diizinkan menyakitinya sedikit pun. Bahkan jika itu ayahnya. Itu tidak dapat diterima. Baiklah. Dasar bocah nakal. Apa kau pikir? Pergi mencari pria acak untuk membantumu, membuatmu mengesankan. Aku beritahu kau. Sejak kau mulai bekerja sama dengan Show Corporation, kau bukan lagi CEO Group Zoo. Apa katamu? Kakak punya waktu untuk memelihara seorang pria, tapi tidak punya waktu untuk kembali dan memeriksa perusahaan. Kamu bersikeras memakai caramu sendiri, menolak kerjasama dengan grup Huang Yuan. Para direktur sangat tidak puas denganmu, dan sudah memecatmu dari posisi CEO. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang rapat dewan? Apa kau pikir Group Zoo masih di bawah kendalimu? Dulu, Zhu Wei Guangxi bodoh tua itu membiarkanmu mewarisi perusahaan. Dan para direktur sudah sangat tidak senang. Sekarang, kau bekerja sama lagi dengan grup Shoei. Bisakah grup Zoo mentolerirmu? Shukai, perusahaan sekarang milik keluarga Jeng kami. Kita lihat apakah kamu berani memprovokasiku lagi. Namun, di sisi lain, Ciyi, bagaimanapun juga kau adalah putriku. Aku juga tidak ingin melihatmu diusir dari perusahaan. Bagaimana kalau begini? Kau bisa tetap di grup Zoo dan bekerja di bawah perintah Wei Wei. Ayah, tak mungkin aku membiarkan kakakku bekerja di bawahku. Kalau begitu, aku berharap kakak perempuanku bisa memberiku beberapa bimbingan. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Pintunya ada di sini. Tuan Jian. Nona Jian. Tolong pergi. Di mana dia? Aku kelelahan. Aku akhirnya bisa istirahat selama 2 hari. Nanasu, ayahmu membuat segalanya begitu sulit bagimu. The film Apakah was kamu tidak khawatir? translated and Dia narrated sudah by mengincar M keluarga Media. Shu sejak lama.
Selain itu, aku masih punya. Masih punya apa? Aku masih belum tahu niatnya yang sebenarnya saat ini. Aku tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa aku punya perusahaan lain kan? Bagaimana jika orang ini berbalik melawanku? Selain itu, aku masih punya kau kan? Itu. Tatapan. Kau sangat tampan, gagah, dan menawan. Kau tidak mungkin hanya berdiri dan melihatku menderita kan? Di dalamnya ada seluruh tabungan hidupku. Aku memberikan semuanya padamu. Aku tidak menyangka kau cukup teliti. Coba kulihat, apa ini? Kau memberikannya padaku. Aku minta maaf. Aku benar-benar lupa. Ketika aku berada di titik terendahku, kamu membantuku. Kartu ini adalah hadiah terima kasih. Tidak perlu. Aku adalah Zuchi, bosmu. Tidak peduli dalam kondisi apapun aku tidak butuh kau memberiku sedekah. Jangan khawatir. Jika aku punya sepotong daging untuk dimakan di masa depan, kau akan punya sesendok sup untuk diminum. Ambil saja. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Berapa banyak uang yang mungkin kau miliki? Ada 20 juta di kartu ini. Seharusnya cukup untuk menopang kamu untuk sementara waktu. Tidak. Berapa banyak uang? 20 juta. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa punya 20 juta? Sayangnya, aku hanya membawa kartu ini. Jadi apa pekerjaannya? Jangan bilang kau seorang gigolo. Ya ampun, itu benar-benar sulit. Masih sangat muda, tapi kamu hidup dengan mengandalkan penampilanmu. Dan kau bahkan terbentur kepalamu. Aku memberitahumu. Ketika aku keluar mencari nafkah, aku punya batasan. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Mulai besok, aku akan pergi ke grup Zoo untuk mendominasi bidang ini, menghasilkan uang, dan menafkahi keluarga. Lupakan saja. Biarkan kesalahpahaman ini tetap ada untuk saat ini. Aku akan jelaskan nanti. Siapa kau? Mengapa sembarang orang diizinkan masuk ke sini? Kau bahkan tidak mengenaliku. Aku dari grup Zoo. Mantan CEO. Perusahaan Zu yang mana? Ini adalah grup Jiang. Keluar sekarang juga. Kakak, mengapa kamu di sini? Kamu bahkan tidak mengenali adikku yang baik. Maafkan saya CEO Jiang. Ayo pergi kakak. Aku sudah mengatur pekerjaan yang bagus untukmu. Aku jamin kamu akan puas. Kakak, meskipun kita adalah keluarga, tapi perusahaan tidak bisa memberikan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, jadi, kau ingin aku menjadi petugas kebersihan, membiarkanmu bekerja sebagai petugas kebersihan. Berarti CEO Jiang kita sangat menghargaimu.
Jika kamu bisa melakukannya, The lakukanlah. film was Jika tidak, nyahlah. translated and Beraninya kamu narrated berbicara by seperti itu. Media. Kakak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun juga, ayah juga berkata, kamu membutuhkan beberapa pengalaman pelatihan. Benar. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu berani mengajukan tuntutan. Kakak, beritahu kami apa itu. Mungkin adik perempuanmu bisa memenuhi semua permintaanmu. Aku bisa bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi, aku ingin terus bekerja di departemen proyek. Karena ada banyak proyek sebelumnya yang secara pribadi aku tindak lanjuti. Aku takut orang lain tidak akan memahaminya. Jadi, apakah itu mungkin? Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi. Che Yujing berkata, kamu harus membersihkan lift terlebih dahulu. Buka pintunya. Shukai, ada orang di sana. Hari ini kamu, biarkan aku keluar. Tetaplah patuh di dalam lift ini. Ada orang di sana. Nanasu, apakah itu kamu? Suyan. Suyan, cepat keluarkan aku. Suyan. Baiklah, aku akan coba. Nanasu, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah serius. Pasti Jiang Wei Wei, si mesum sialan itu, satu-satunya yang bisa melakukan hal sebodoh itu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku melihatmu pergi terburu-buru, tanpa ponselmu. Aku mengejarmu keluar untuk memberikan ponselmu. Aku dengar di jalan, seseorang bilang kamu terjebak di sini. Jadi aku bergegas ke sana. Ayo pergi, ayo kita cari dia dan balas dendam. Untuk hal seperti ini, mengapa Anda harus menanganinya sendiri? Ikuti saja aku nanti, dan nikmati pertunjukannya. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya. Menggunakan metode yang paling sederhana untuk menghadapinya. Jiang Wei Wei, menabrakku. Kamu basah kuyup. Kenapa aku? Sepertinya mendengar suara Cukai, itu terdengar seperti suara wanita keji itu bukan? Mustahil, aku sudah menguncinya. Cukai, dasar nenek gila. Apa kamu tidak lihat? Jiang Wei Wei barusan. Praktis seperti tikus basah kuyup. Ya, tapi aku hanya tidak tahu. Apakah dia sudah menyadarinya? Jadi kenapa, kalau dia tahu, kalau dia mau berurusan denganku, dia tetap bukan tandinganku. Itu benar. Kenapa kamu menelponku lagi? Dasar gadis sialan, sekira datang ke kediaman keluarga lama. Hanya karena kamu menyuruhku kembali, aku harus patuh. Aku tidak akan kembali. Putriku yang baik, asalkan kamu kembali. Besok aku akan membiarkanmu menjadi direktur departemen proyek. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan kembali. Tapi tidak sekarang. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Tidakkah kamu takut itu jebakan? Aku akan pergi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, bagaimana aku akan tahu trik apa yang mereka siapkan? Benar. Nona Zhu, aku menunda pekerjaan sehari penuh hanya untuk menunggumu sepanjang hari. Chen Mingyuan, kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk bertemu denganmu sekali. Tuan Chen. Nanasu, tidak suka disentuh oleh orang lain. The film Aku was sudah lama mendengar translated bahwa and ada seorang narrated master by di sisi M Nona Zhu. Media. Melihatmu hari ini, kau memang luar biasa. Zhu Qiyi, cepat masuk ke sini.
Kenapa kamu pulang selarut ini? Kamu membuat ayahmu sangat khawatir. Kalau kamu mau bicara, bicaralah. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku merinding. Sialan. Jika CEOC tidak tertarik padamu, dan jika aku tidak perlu memanfaatkanku demi keuntungan, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Terakhir kali CEOC mengalami sedikit kesalahpahaman denganmu. Oleh karena itu, CEOC datang ke sini secara pribadi untuk meminta maaf kepadamu. Xiao Jichen menyewa orang untuk menculikku. Dan itu adalah kesalahpahaman. Kalau bukan, karena Suyan waktu itu, aku mungkin tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Nona Zhu, untuk apa yang terjadi terakhir kali, aku minta maaf. Selanjutnya aku telah mendisiplinkan bawahanku. Dan aku harap Nona Zhu bisa memaafkanku. Hentikan. Jika kunjungan hari ini semata-mata demi meminta maaf, maka tidak perlu. Kami punya urusan lain yang harus diurus. Ayo pergi. Ciyi, kamu kembali ke sini. Chen. Gadis sialan itu tidak tahu cara menghargai kebaikan. Mohon tenang saja. Selama Anda bisa berinvestasi pada saya pasti akan memastikan keinginan Anda terpenuhi. Wei Wei, ibu memberitahumu. Aku dengar bahwa Chen Mingyun cukup mahir menyiksa wanita. Shukai, dia tamat. Besok aku ingin menyaksikan secara pribadi, melihat Shukai nasib disiksa. Pergi ke departemen proyek hari ini. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Jiang Wei Wei ini. Lagi, trik baru apa ini sekarang? Namun, untungnya kamu ada di sini. Aku merasa jauh lebih lega. Halo, CEO Show. Ada perlu apa denganku? Baik. Di mana kamu? Hanya di lantai atas. Kamu mengikutiku. Baik. Aku akan segera naik. Xiaomu, Ya, sejak kapan kamu menjadi begitu akrab dengannya? meskipun ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasku, tapi aku tidak bisa berdiam diri dan melihat Nona Zhu diintimidasi oleh orang lain. Aku harus tetap mencari Xiaomu terlebih dahulu dan mengklarifikasi semuanya. Dia sebelumnya mengatakan dia ingin melanjutkan denganku, bertukar teknik seni bela diri. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu pergilah. Bagaimanapun aku juga belajar darimu. Beberapa gerakan bela diri menghadapi Jiang Wei Wei itu sudah lebih dari cukup. Baik. Kalau bukan, karena proyek ini, aku tidak akan datang larut malam ke hotel untuk menjemput manajer proyek ini. Kenapa dia belum datang juga? Terima kasih, Shukai. Untuk pertunjukan bagus hari ini, aku sudah membuat cukup banyak pengaturan. Ketika saatnya tiba, kamu tinggal menunggu untuk menjadi terkenal. The film was translated and narrated by M. Nona Zhu. Media. Apakah kau merasa pusing? Bos? Biarkan saya konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda benar-benar mengingat saya? Pukulan yang kuberikan padamu barusan belum cukup ya? Masih mencari pukulan? Itu tidak perlu. Bos, jangan khawatir. Di depan orang lain, saya berjanji akan berpura-pura tidak mengenal Anda. Sampai masalah dari 3 tahun lalu diselidiki secara menyeluruh. Aku ingin tahu, bagaimana situasi dia saat ini sedang ditangani.
Halo, Mama. Chu Kai sudah dibawa ke kamar oleh Chen Mingyuan. Dia tamat. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Zhu Qiyi. Jangan salahkan aku untuk ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang tidak berguna. Bukankah orang sial yang seharusnya disalahkan itu kamu? Nanasu. Nanasu. Bangun-bangun. Suyan. Aku merasa sangat tidak enak. Tolong aku. Kumohon. Nanasu, kamu terus menahan diri. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Aku demam tinggi. Jadi, Nanasu, apakah kamu benar-benar tidak ingin menahan diri? Dan kamu juga tidak mau pergi ke rumah sakit? Tolong aku. Nanasu, maafkan kelancanganku. Apa kamu sakit? Atau semacamnya? Kenapa kamu membawa jarum bersamamu? Apa kamu reinkarnasi Nyonya Rong? Tidak, bukan kamu. Tidak mampu menahan diri. Dan masih menolak pergi ke rumah sakit. Aku hanya bisa. Dia. Apakah dia hidup? Atau mati? Aku menjatuhkannya. Pingsan dengan satu pukulan telapak tangan. Karena kamu menyelamatkanku. Masalah kamu menusukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Lalu orang ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Jika bukan karena Jiang Weiwei mengikutimu, aku tidak akan tahu kamu dalam bahaya. Mengikutiku. Dia ingin memainkan permainan eksposur media. Kamu tahu apa yang dia rencanakan? Dalam naskah murahan, mereka semua bertindak seperti ini. Kalau kamu sudah menontonnya, kamu juga akan tahu. Mereka berdua, mereka sebenarnya terlihat cukup serasi. Sebentar lagi, mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Ini kamarnya. Tepat di sana. Sungguh dosa. Benar-benar memalukan bagi keluarga Jing tua kita. Wei Wei, berhenti merekam. Wei Wei. Bukankah mereka bilang yang main-main dengan pria adalah Chu Kai? Kenapa ternyata malah Jiang Weiwei? Aku tidak tahu. Pria ini. Dia terlihat agak familiar. Ya ampun. Itu adalah Si Yo Chan dari grup Huang Yuan. Orang ini bukan orang yang bisa diprovokasi. Mari kita cepat pergi. Weiwei, cepat bangun. Mama. Mengapa aku di tempat tidur? Di mana Chu Kai? Gadis sialan itu. Merencanakan sesuatu melawan kita lagi. Pergi. Kita akan pulang dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kalau kita tidak pergi sekarang, Chen Mingyuan akan bangun. Pergi, membawamu ke rumah sakit. Ayah. Mengapa ayah memukulku? Tepat sekali. Jelas gadis sialan itu. Merencanakan sesuatu melawan Wei Wei kita. Wei Wei tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang kamu tahu? Dia memanggil sekelompok reporter untuk mengambil foto. Orang-orang itu tidak berani menyinggung Chai Eo-chen. Itu sebabnya masalah itu diredam. Tapi bisakah Chai Eo-chen mengampuni kita? Chen Mingyuan itu.
Apa hebatnya dia? Kamu pikir, Choi Eun-cheon hanyalah bos biasa? Jiang Guoqiang, apa kamu sebegitu takutnya pada Chen Mingyuan? Dasar jalang tercela. Kamu masih berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Ini adalah rumah tua keluarga suku. Kalian bertiga, yang tanpa malu-malu jongkok di sini. Kamu. Apa maksudmu kamu? Apakah waktu itu, tamparan itu, yang membuatmu ketagihan tanpa akhir? Baiklah. Jadi kamu yang menjatuhkanku. Ayah. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Kedua orang itu bersekongkol untuk merencanakan sesuatu melawanku. Aku bertanya-tanya, kenapa dia mau membantu putri berhargamu ini? Jadi begitu, mereka sudah berhubungan sejak lama. Putri berharga apa? Ini hanyalah sampah tak tahu malu yang merugikan uang. Siapa yang mau menjadi putri kesayanganmu? Hanya Jiang Weiwei, otak babi semacam itu, yang bisa menjadi anak kandungmu. Siapa yang kamu sebut otak babi? Otak babi ini, lupa apa yang baru saja dikatakan. Ya, Kamu benar-benar telah memberontak melawanku. Kamu menyinggung Choi Eun-cheon, dan kamu masih berpikir bisa lolos tanpa cedera. Ketika saatnya tiba, jangan pernah berpikir untuk datang memohon padaku. di Luo Chen. Tidak ada yang berani menyentuhku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pengawal. Berani menentang seseorang. Seperti Choi Eun-cheon. Choi Eun-cheon di Luo Chen memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia bahkan tidak takut pada tuan muda keluarga Xia. Chen Mingyuan ini, bagaimana dia bisa berhubungan denganku? Di sertifikat kepemilikan properti ini, namaku tertulis. Kalian bertiga, setelah tinggal di sini begitu lama, aku sudah menunjukkan kebajikan yang sebesar-besarnya. Kalian bertiga, sekarang, segera, keluar sekarang juga. Kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menyinggung Chen Mingyuan sebagai putrimu. Saya pasti harus membantumu. Semua barang milik ketiga orang itu, buang semuanya. Baiklah. Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, bagaimana kau bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Caramu yang sekarang, bertingkah seperti anjing Chen Mingyuan, itu sempurna. Cepat pergi dan inyah. Dasar gadis sialan. Tunggu saja. Bagaimana kabarmu? Jika suasana hatimu benar-benar buruk, kalau begitu, Aku baik-baik saja. Beberapa orang itu diusir. Aku merasa sangat hebat sekarang. tapi bagaimanapun juga mereka masih kerabat sedarahmu. Jadi kenapa? Dalam hidup ini, orang yang paling mencintai dan menyayangiku adalah ibuku. Kemudian, dia meninggal karena sakit. Jiang Guoqiang segera menikahi selingkuhannya. Mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga. Dalam hidup ini benarkah kamu paling membenci orang lain karena menipumu? Ya, aku Suci, paling benci ditipu daripada hal lain dalam hidupku. Haruskah aku mengungkapkan identitasku padanya? Jika aku tidak memberitahunya sekarang, nanti, apakah dia akan membenciku? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Sebenarnya, hanya saja, kamu masih ingat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa aku mengingat, sedikit, tentang apa yang terjadi sebelumnya? Aku ingin memberitahumu. Halo? Apa? Chen Mingyuan pergi ke grup Zoo? Boleh, aku akan segera ke sana. Xi Erchin, suatu kehormatan kau ada di sini. Kurasa kau di sini untuk membuat masalah lagi bagiku. Nona Zhu, kau mungkin salah paham. Hari ini aku, selain ada masalah penting yang perlu kita bahas, aku juga ingin mengundang ayahmu untuk menjadi saksi. Seorang saksi. Saksi untuk apa? Apa yang kamu lakukan? Tarik tanganmu. Jangan gugup.
Selama kau Zhu Qiyi bersedia menikah denganku, aku tentu saja bisa menyelesaikan krisis mendesak yang dihadapi grup Zumu. Apakah kau gila? Qiyi, CLC tulus. Untuk disukai oleh CLC adalah kehormatan besar bagimu. Seseorang yang mencoba menculikku dan menyerangku. Sekarang benar-benar mengatakan dia ingin menikahiku. Kurasa kau benar-benar gila. Aku tahu bahwa kamu di Luocheng dapat menggunakan kekuatan besar. Tapi semakin tinggi status seseorang, seperti Anda Tuan, semakin Anda harus menjaga martabat Anda, bukan? Apa maksudmu? Kebetulan saja. Di dalam ponselku, ada beberapa foto si Elchen dan Nona Jiang Weiwei. Jika si Elchen tertarik, aku tidak keberatan mengirimkannya kepada si Elchen untuk dilihat. Beraninya kau? Apapun yang Nona Su tidak ingin lakukan. Jika ada yang memaksanya lagi, dia tidak akan melakukannya. Selama aku Zu yang ada di sini, aku pasti akan melindunginya sepenuhnya. Bagus. Luar biasa. Kau menakjubkan. Aku bahkan ingin membajak. Sekarang giliran Nona Zu. Chen Mingyuan, kata-kata yang diucapkan hari ini, aku tidak ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Jika kau memiliki kejadian lain, seperti ini terjadi. Foto-foto milikmu itu, aku tidak yakin. Apakah peredarannya bisa dicegah? Dasar gadis sialan. Berhenti di situ. Aku hanya suka semangat ini pada Zhu Qiyi. Semakin dia melawan, semakin aku bersemangat. CLC, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi bocah itu. Jadi, lusa ada makan malam bisnis. Bawa dia. Aku punya rencana sendiri. CLC mohon, tenang saja. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Kapanpun aku melihat Chen Mingyuan dan Jiang Guoqiang, kedua orang itu, aku hanya ingin meninju mereka berdua. Aku tak pernah melihat orang setak tahu malu ini. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang perusahaan Su yang menyeret orang tuamu? Dibandingkan dengan khawatir, aku lebih merasa sedih. Karena, bagaimanapun juga perusahaan Su ditinggalkan untukku oleh ibuku. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membuat perusahaan Su bangkit lagi. Bagus, aku percaya padamu. Ya. Kau sebutkan sebelumnya bahwa kau punya hal lain. Aku ingat sekarang yang ingin kau katakan padaku. Apa itu, Kakak Lin Yuan? Kakak Lin Yuan. Kakak Lin Yuan, benar-benar kamu. The film was translated and narrated by Siapa M yang kau Media. cari? Siapa kau? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Kakak Lin Yuan, matamu terus berkedip. Apakah ada yang salah? Apakah tidak ada apapun yang ingin kau jelaskan padaku? Dia, Kenapa dia harus menjelaskan apapun padamu? Sebaliknya kamu harus menjelaskan dengan benar. Kenapa kamu tinggal bersamanya? Dia menderita amnesia sebelumnya. Jika aku tidak membawanya kembali, dia pasti masih menjadi tunawisma sekarang. ya, benar. Tidak, siapa kau? Kau terus menanyakan pertanyaan padaku. Oke. Baiklah. Suidao. Jika ada sesuatu, mari kita bicara berdua saja, oke? Nona Su, aku ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Tunggu aku. Segera. Pembohong, jangan pernah kembali. Jiang Guoqiang, aku memberitahumu. Jika kau berani menelponku lagi, aku akan memotong jalan mundumu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ditinggalkan Zhu Wei untukmu setelah dia meninggal? Apa? Apakah kau mengatakan ibuku masih memiliki sesuatu padamu? Lusa pukul 8 malam di perjamuan. Jika kamu tidak datang, kamu bisa lupakan untuk mendapatkannya. Bajingan tua ini,
Trik macam apa yang dia lakukan sekarang? Beraninya kau kembali. Tidak. Itu. Dia hanyalah teman baik. Adik, kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Saudara perempuan teman baik. Bahkan saudara kandung. Hubungannya sangat baik. Baiklah, pergi cari saudara perempuanmu. Aku akan pergi sekarang. Bahkan jika dia tidak di sisiku, aku masih bisa mengambil barang-barang ibu. Ciyi, kamu sudah tiba. Aku tahu itu. Kamu pasti akan menepati janjimu. Hentikan kemunafikanmu. Di mana barang-barang yang ditinggalkan ibuku untukku? Jangan terburu-buru dulu. Masuklah bersamaku dulu baru kita bahas. Jangan sentuh aku. Nona Zu, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Aku mengadakan perjamuan di sini, menjamu para selebriti Luchan. Aku tidak menyangka kau juga datang. Jiang Guoqiang, apakah pada dasarnya tidak ada yang ditinggalkan ibuku? Kamu baru menyadari masalah ini sekarang. Sudah terlambat. Kau wanita sialan. Kau berani menggigitku. Dan kamu masih ingin lari. Kamu mati hari ini. Tolong aku. Ciyi, Kamu lagi. Tanya. Jiang Guoqiang. Baru beberapa hari, kamu merencanakan sesuatu pada putrimu lagi. Kau sudah menyembuhkan lukanya, dan melupakan rasa sakitnya bukan? Skema apa? Dia merasa tidak enak badan. Cheo Chen dengan ramah membantunya. Namun dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Apakah saya tidak diizinkan untuk mendisiplinkannya? Sofisme macam ini, hanya orang bodoh yang akan percaya. Kenapa dia lagi? Dia merusak rencanaku setiap saat. Xiao Chen. Jika ada lain kali yang kau lukai, tidak hanya tanganmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani memprovokasi Cheo Chen kami. Aku akan memastikan kamu sangat menyesali ini. Jiang Guoqian. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau merusaknya lagi untukku. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan ini? Cheo Chen. Saya mohon. Ini semua karena bajingan itu. Yang merusak rencanaku. Aku sepenuhnya mengabdi padamu. Cari seseorang untuk menghadapinya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Panas sekali. Siapa yang menutupiku dengan ini? Suyan. Sebenarnya kau terlihat cukup menarik bagiku. Obat apa yang diberikan padaku kali ini? Bicara omong kosong lagi. Menyentuhku secara tidak pantas lagi. Baiklah. Karena memang begitu adanya. Aku hanya bisa menggunakan strategi rendahan ini. Siapa yang melakukan ini? Suyan. Kau duduk sekarang juga. Nona Su. Kau sudah bangun. Kau mengikatku seperti kepiting berbulu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tadi malam tangan dan kakimu tidak pantas. Aku hanya bisa menggunakan strategi rendahan ini. Aku seorang gadis. Bagaimana tanganku bisa tidak pantas? Kau menarik tanganku. Dan menyentuhku secara tidak pantas. Cukup. Berhenti bicara. Tolong lepaskan ikatanku dulu. Oke.
Mengenai itu, Lain kali. Aku tidak akan. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian lagi. oke. Itu, kau dan Xiaomu. Kapan hubungan kalian menjadi begitu baik? Adalah Soumu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kami adalah rekan seperjuangan yang bertarung berdampingan. Hanya saja, memang karena aku menderita amnesia sebelumnya, aku tidak bisa mengingatnya. Berkat dia aku mendapat bantuan akupunktur. Aku akhirnya mengingat semua ini. Benar. Nama asliku adalah Xialin Yuan. Xialin Yuan. Nama itu terdengar cukup bagus. Selain masalah ini, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Juga, mengenai Zui Dao. Zui Dao sebenarnya adalah adik perempuan Soumu. Sejak kecil aku selalu memperlakukan dan merawatnya seperti adikku sendiri. Kau memperlakukannya seperti adikmu sendiri, tapi dia tidak memperlakukanmu seperti kakaknya sendiri. Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Bagaimanapun, aku tidak akan mengubah apa yang kupikirkan dalam hatiku. Kau tidak masih marah padaku kan? Aku marah. Mengapa aku harus marah? Bagaimanapun aku adalah pengawalmu. Dan aku gagal memenuhi tugasku untuk melindungimu. Suyan, kau pasti balok kayu. Sebenarnya kali ini. Dan hampir membuatku kehilangan hal yang paling penting bagiku. Apakah dia menyatakan perasaannya padaku? Aku juga menyukaimu. Kau adalah bosku. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau suka. Aku tidak menyukaimu lagi. Aku pernah membantumu sebelumnya. Dan kau juga membantuku. Kita impas sekarang tidak saling berutang apapun. Selain itu, kau sekarang sudah memulihkan ingatanmu. Cepatlah dan pindah dari rumah kami. Bawa juga kartu itu bersamamu. Tapi bagaimana dengan keselamatanmu? Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Tetapi pengawal berkaki 2, banyak sekali. Selain itu, Chen Mingyuan pasti menyimpan dendam padamu sekarang. Aku juga tidak ingin mencari masalah. Aku tidak akan pergi. Tapi sekarang, ketika aku melihatmu, aku merasa sangat kanggung. Xialin Yuan. Mungkin, aku perlu memikirkan hubungan di antara kita. Mungkin aku hanya terbiasa. Tidak benar-benar cinta. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Suci. Mari kita menikah. Apa yang kau katakan? Kau pasti terlalu banyak menonton drama pendek melodramatis. Tidak. Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Dan aku memberimu ciuman pertamaku. Kau seorang CEO besar sepertimu. Harus bertanggung jawab padaku The kan? film was Tidak, translated kau, and bukankah kau baru narrated by saja M menciumku Media. secara aktif? Bagaimana kau bisa begitu tidak terhormat? Baiklah, kalau begitu. Baiklah aku biarkan kamu melanggar aturan kali ini. Bagus. Baik kali ini, akan kubiarkan kamu merasakannya. Sakit. Bukankah kau perlu membuat janji untuk mendaftar? Ini masih sakit. Benar. Berhenti melihat. Sudah berapa lama kau melihat? Apa salahnya melihat? Melihat itu tidak ilegal. Lagi pula, aku hanya suka melihat istriku. Beri aku hadiah. Mengapa kau bersikap begitu canggung padaku? Aku berkeringat dingin di sini. Apakah rutinitas dari internet itu berhasil? Beri aku reaksi kumohon. Kumohon. Ini milikmu. Mulai sekarang. Serahkan padaku untuk disimpan. Oke. Baiklah. Bagus. Oke. Apakah kau puas sekarang? Baiklah, kalau begitu dasar wanita keji. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar wanita keji tak tahu malu. Kamu menyakiti wewe kami. Tidak hanya memalukan. Kamu berada di jalanan, bermesraan dengan pengawalmu. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Chu kita. Tepat sekali. Sudah beberapa hari tidak melihatmu, dan kamu mulai main-main secara terbuka. Mengapa kamu berpura-pura suci? Aku peringatkan kau. Bicaralah dengan hormat. Kalau tidak jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Bagaimana bisa kau? Di siang bolong. Apa kau benar-benar akan memukul seseorang? Tepat sekali. Pria macam apa yang memukul wanita?
Kau benar-benar berani memukulku. Mengenai tanganku ini, akhir-akhir ini, aku mungkin terlalu sering melihat ponselku. Ya, Akhir-akhir ini, sepertinya agak tanggung. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Shukai. Beraninya kau menyentuh ibuku. Tunggu sampai ayah tahu kau akan menyesalinya. Aku tidak hanya akan memukulnya. Aku akan memukulmu juga. Kalian semua. Biar ku beritahu sesuatu. Kita berdua sekarang sudah menikah secara sah. Suami, ayo pergi. pergi. Wanita keji. Bagus. Xiaolin Yuan, apakah kau melihat ekspresi di wajah mereka barusan? Mereka tampak seperti menelan katak. Itu benar-benar memuaskan. Kau baru saja memanggilku apa? Xiaolin Yuan, Tidak, bukan itu. Itu yang sebelumnya. yang sebelumnya. Yang mana? Barusan. Yang kau katakan sebelum kau mengancam mereka. Yang kau gunakan untuk memanggilku. Aku hanya ingin saat itu memberi mereka sedikit kejutan. Ciyi. Terima kasih karena telah mempercayaiku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Begitulah keadaannya. Che Yu Chen, Shu Kaiye dan pengawalnya itu sudah mendapatkan akta pernikahan mereka. Mereka pasti sudah lama menjalin hubungan intim. Gadis sialan itu, sama seperti ibunya. Kau sendiri jelas sangat jahat, namun kau meremehkan orang lain. Jiang Guoqian. Terakhir kali, kau bersumpah padaku bahwa selama kita bisa menyingkirkan pengawal di sebelah Zhu Qiye itu, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Sekarang tampaknya itu tidak terjadi. Che Chen, aku juga tidak menyangka gadis sialan itu akan begitu berani sampai berbalik dan mendaftarkan pernikahan. Aku mohon padamu, tolong beri aku satu kesempatan lagi, hanya untuk yang terakhir kali. Che Yu Chen, tolong berikan ayahku kesempatan. Dia selalu sangat setia kepadamu. Kalau begitu bagiku untuk menginginkanmu sekarang, bukankah itu terlalu... 3 hari kemudian. Matua berkata, kamu bisa pulang dan beristirahat sekarang. Masalah di rumah sakit tidak sederhana. Saya sudah ada orang yang menyelidikinya. Oke. Namun, apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Sui Dao? Kamu tidak keberatan jika saya pergi mencarinya. Aku hanya punya toleransi sebanyak ini. Awalnya sikapmu dan patuamu adalah ketidakpercayaan terhadap Sui Dao. Maka itu memang salahmu. Baiklah. Saya akan mendengarkanmu. Saya akan meminta maaf secara layak kepada Zui Dao. Shukai. Kamu masih berani datang ke rumahku. Baik. Kalian dengan sengaja mendatangi pintu saya. Pas waktunya membereskan perhitungan lama dan baru. Dendam lama dan baru apa? Kami datang ke sini hari ini untuk mengurus urusan serius. Benar, Kak? Ambil dokumen ini. Cukup tanda tangani. Perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham. Kamu ingin mengalihkan saham itu kepada Jiang Guoqiang. Aku tidak akan menandatanganinya. Lihat baik-baik. Lihat apakah kamu akan menandatanganinya setelah melihat ini. Aku sudah lama mencari kalung ini. Bagaimana kalung itu bisa ada padamu? Tepatnya, kalung ini diberikan ayah kepada ibumu. Itu terjadi tepat saat ibumu hampir mati. Berikan padaku. Jangan terburu-buru. Setelah kontrak ditandatangani, aku akan memberikannya padamu. Jangan berani-beraninya menyentuhku. Aku peringatkan kamu. Hati-hati jangan sampai mati secara misterius ketika saatnya tiba. Hanya berdasarkan kalian berdua. Bahkan Chen Mingyuan bukan tandingan saya. Jangan gegabah.
Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kamu yakin akan menandatanganinya? Ya, kalung itu milik ibu. Aku harus mendapatkannya kembali. Syukai. Setelah menandatangani, kau ingin ingkar. Pertama kembalikan kalung itu padaku. Berikan kontrak itu kepada kami. Ini kalungmu yang rusak. Kau. Syukai. Mulai sekarang Luo Cheng tidak akan lagi memiliki grup Chu milikmu. Itu milik keluarga Jeng kami. Wei Wei, ayo pergi. Apa kita akan melepas mereka begitu saja? Mereka memaksamu keluar. Kini mereka membuatmu menekan perjanjian pengalihan. Sepertinya grup Su benar-benar akan berganti tangan. Kalung ini ditinggalkan ibuku untukku. Aku harus mendapatkannya kembali. Selain itu, aku juga punya perusahaan di luar negeri. Terakhir kali grup Siu menghadapi krisis, aku menanganinya lewat sumber daya luar negeriku. Apakah kamu perusahaan investor grup Su? Latar belakang yang begitu dalam dan tersembunyi dengan sangat baik. Kamu pasti punya rencana untuk merebut kembali grup Su kan? Tentu saja. Namun orang-orang seperti Jiang Guoqiang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masalah penculikanmu belum diselesaikan. Mereka sekarang didukung oleh Chen Mingyuan. Apalagi Chen Mingyuan. Tidak sederhana. Mengenai saat kamu menyamar sebagai tuan muda keluarga Xia. Aku pikir dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Saya menyamar sebagai tuan muda keluarga Xia. Jangan bilang kamu benar-benar tuan muda keluarga Xia. Tidak. Mengapa saya tidak bisa menjadi tuan muda keluarga Xia? Tuan muda keluarga Xia. Aku hanya pernah membaca tentang itu di novel. Para tuan muda keluarga Xia semuanya sangat karismatik, megah dan berwibawa. Di mana kekurangan saya? The film was Jelaskan dirimu dengan translated jelas. and narrated by M. Media. Tidak. Maksudku adalah, mengenai tuan muda keluarga Xia, dia pasti tanpa ekspresi. Hanya cara itu yang membuat bawahannya tunduk hormat. Tapi kamu, paling-paling terlihat seperti husky manusia. Kamu terlalu banyak membaca novel kan? Tanpa ekspresi serius. Beraninya kamu memanggilku husky manusia. Kamu benar-benar berani. Baiklah, aku salah. Tolong maafkan aku. Kalau begitu berikan saya penjelasan yang masuk akal. Terakhir kali, Chen Mingyuan begitu yakin bahwa tuan muda keluarga Xia meninggal 3 tahun lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Dia tak lepas dari kematian tuan muda keluarga Xia dan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Baiklah. Analisis kamu masuk akal. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah saya benar-benar membereskan Chen Mingyuan, saya akan kembali ke Luo Cheng sebagai tuan muda keluarga Xia. Tinggal di rumah, aku juga tidak akan memiliki hari-hari yang damai lagi. Jangan khawatir. Guilan Jiang Weiwen dan kelompok mereka tidak akan berani datang lagi. Jika mereka berani datang lagi, mereka tidak akan lolos. Aku percaya padamu. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah pergi meminta maaf kepada Sui Dao. Aku adalah bosmu sekarang. Oke. Saya akan mendengarkanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kau ke sini untuk menagih pertanggungjawabanku. Zhuye Dao, kenapa kau bicara seperti itu? Bos dan Nona Zhu datang menemuimu. Oke. Menemuiku, kamu di sini untuk menangkapku kan? Tidak apa-apa Xiumu. Kami benar-benar memfitnahnya sebelumnya. Sui Dao. Pada saat itu, saya memang terlalu terburu-buru.
Tapi saya tidak pernah mencurigaimu, meracuni siapapun. Kau bocah, ada apa denganmu? Bos, jangan pedulikan dia. Dia hanya dimanjakan oleh keluarganya sejak kecil. Dia tidak punya niat jahat. Saya mengerti. Lihat. Ini adalah bukti yang aku kumpulkan. Pengawasan rumah sakit rusak hari itu. Aku akhirnya berhasil memperbaikinya. Kau pergi mengambil bukti. Tentu saja, kakakmu di sini. Meskipun aku benci membuktikan ketidakbersalahanku, tapi aku tidak bisa membiarkan orang-orang jahat itu menimpakan semuanya padaku. Juga, kakakmu di sini sangat murah hati. Zuidao, terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Aku melakukannya untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Itu bukan untuk membantumu. Sungguh dramatis. Hai. Apa? Keberadaan Chen Mingyue telah ditemukan di Luocheng. Chen Mingyue benar-benar berani kembali ke Luocheng. Kali ini saya pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Fakta bahwa dia selamat melarikan diri terakhir kali. Berarti seseorang pasti membantunya di balik layar. Kamu jelas tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir, intelijen saya bagus The kali film ini, was dan saya memiliki sejumlah translated besar and orang. narrated Tidak by akan M bertindak Media. gegabah. Tunggu saya di rumah. Tunggu sampai masalah ini selesai, dan saya akan kembali. Tapi, kekuatan Chen Mingyue di Luocheng sangat luar biasa. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Ciyi. Bagaimana jika saya benar-benar tuan muda keluarga Xia? Lihat jamnya. Dan kamu masih bercanda denganku. Kakak ipar. Bos benar-benar tidak bercanda. 3 tahun lalu, dia kehilangan ingatan ketika menjalankan misi. Alasan saya tidak memberitahumu sebelumnya adalah karena saya takut kamu akan berpikir saya menipumu. Kamu paling benci ditipu oleh orang lain kan? Aku, Siapa yang kamu cari? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Siapa yang kau singgung? Maka itulah orang yang perlu ku cari. Sumu. Saya menitipkan Ciyi dalam perawatanmu. Pergi melalui pintu belakang. aku tidak akan pergi. Pergi, pergi, cepat pergi. Xiaolin Yuan. Xiaolin Yuan. Nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Kakak ipar, jangan panik dulu. Bos pasti akan baik-baik saja. Mungkin dia akan segera kembali. Jika Chen Mingyuan tahu bahwa Xiaolin Yuan adalah tuan muda keluarga Xia, dia pasti tidak akan melepaskannya. Halo Xiaolin, bantu aku memobilisasi semua sumber daya luar negeri untuk mencari keberadaan seseorang. Cepat. Nanti aku akan pergi memeriksa rekaman pengawasan untuk melihat apa yang terjadi. Meski harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kita harus menemukannya. Baiklah. Sudah berakhir sekarang. Jiang Guoqian dan Guilan. Orang-orangku akan membawa mereka pergi. Mereka tidak akan bisa keluar dan menyakiti orang lagi. Kau sudah lelah sepanjang hari. Bukankah lebih baik pergi beristirahat di tempat tidur? Aku tidak bisa tidur sekarang. Tetaplah di sini dan duduk bersamaku sebentar. Baiklah. Shukai, Kenapa harus kau? kemana kau membawa orang tuaku? Cepat lepaskan mereka. Jiang Weiwei, jika kau tidak datang aku hampir melupakanmu. Karena kamu sangat merindukan mereka. Kenapa kamu tidak ikut masuk penjara bersama mereka? Hak apa yang kau miliki untuk memenjarakan mereka? Cepat lepaskan mereka. Hak apa yang kumiliki? Dulu, ibumu lah yang menyuruh Jiang Guoqiang meracuni ibuku. Kamu bertanya hak apa yang kumiliki? Itu karena ibumu pantas mati. Renyahlah. Aku tidak ingin melihatmu. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur bawahan-bawahanku untuk terus mengawasi Jiang Weiwei. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, kita akan tahu sebelumnya. Lin Yuan. Terima kasih. Jika bukan karenamu selama ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Kita seperti pasangan suami istri tua.
Kenapa kau mengatakan ini? Kita baru saja mendapatkan surat nikah kita. Apa maksudmu pasangan suami istri lama? Paling-paling kita adalah pengantin baru. Kalau begitu katakan padaku, pengantin baru. Bukankah seharusnya mereka melakukan sesuatu yang dilakukan pengantin baru? Kenapa kamu begitu tidak pantas? Apa yang kukatakan? The film was Pengantin baru. translated and Bukankah seharusnya narrated mereka by pergi M dan Media. berbulan madu dan bepergian? Kita sudah menikah cukup lama sekarang. Tapi kita belum pergi keluar. Kamu sengaja melakukannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Itu otak kecilmu yang terlalu banyak berpikir. Bulan madu. Ketika orang lain pergi berbulan madu, mereka hanya pergi setelah menikah. Hanya kamu, bahkan tidak melamarku. Siapa yang akan berbulan madu denganmu? Kalau begitu aku akan melamarmu sekarang juga. Bagaimana kamu bisa melamar di tempat yang tidak romantis seperti ini? Ini terlalu tidak romantis. Aku minta maaf. Setelah semuanya terselesaikan, aku pasti akan memberimu pernikahan yang memuaskan. Baiklah. Para direktur yang terhormat. CEO kalian Jiang juga sudah ditangkap dan dipenjara. Jika kalian masih ingin mengikuti jejak mereka, maka aku tidak keberatan meninjau semua masalah sebelumnya dan membereskan semuanya. Aku yakin kalian pasti tidak ingin berakhir seperti dia dan membusuk di penjara. Nona Zhu, kau mengadakan rapat dewan. Bagaimana mungkin kau tidak mengundang aku Chen Mingyuan untuk datang? Xie Chin, ini adalah masalah internal grup Su kami. Anda tampaknya terlalu menganggap diri Anda penting. Jangan gugup. Aku hanya mencari tempat untuk duduk. Xie Chin, ini adalah masalah internal kami. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Nona Zhu tampaknya tidak menyadari bahwa selama ayahmu mengelola grup, dia memberikan semua saham kepadaku. Oleh karena itu, aku sekarang juga salah satu pemegang saham. Jiang Guoqiang bajingan itu, hak apa yang dia miliki untuk mentransfer saham kepada orang lain? Nona Zhu, tolong tenangkan amarahmu. Rapat ini, apakah kau masih perlu terus memimpinnya? Benar semuanya. Shen Mingyuan, jangan keterlaluan. Bahkan jika kau sekarang salah satu direktur grup Su, aku masih bisa memintamu pergi. Karena memang begitu adanya. Kurasa kita harus mengakhiri hari ini. Nona Zhu, jangan pergi dulu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kau benar-benar tidak berbakti. Sedangkan aku, untuk mencegahmu membuat kesalahan, aku sudah meminta seseorang membebaskan ayahmu dengan jaminan. Ini membuatku marah besar. Jangan marah. Marah hanya merugikan kesehatanmu sendiri. Jika itu tidak berhasil, aku akan ikut denganmu. Bahkan tinju pun tidak bisa meredakan rasa sakit di hatiku. Kamu baik-baik saja. Kurasa aku tidak menggunakan tenaga sebanyak itu. Kau punya kekuatan sebanyak itu. Aku merasa organ dalamku akan hancur. Kamu membohongiku lagi. Merasa frustrasi oleh Chen Mingyuan di perusahaan. Dan aku harus frustrasi olehmu ketika sampai di rumah. Baiklah. Aku salah. Bukan berarti kamu tidak melihat bagaimana Chen Mingyuan bersikap di perusahaan. Dan Jiang Guoqiang, dia benar-benar dibebaskan dengan jaminan. Benarkah? Begitu aku melihat wajahnya, aku sudah merasa jijik. Sepertinya Chen Mingyuan ini, jika kita tidak segera menyingkirkannya, benar-benar akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Sudahkah kamu memikirkan cara? Tentu saja. Aku sudah menempatkan orang-orangku sendiri di sekitar Chen Mingyuan sejak lama. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bertingkah. Xia Lin Yuan, apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Xia Lin Yuan bertingkah sangat normal, tapi Zhu Qi telah mengambil langkah. Ya, apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi asistennya. Tampaknya ingin mengakuisisi grup Zhou dan menggabungkannya ke dalam Weiran. Biarkan dia main-main sesuka hatinya. Grup Zhou hanyalah cangkang kosong. Apa yang dia inginkan, berikan saja padanya. Baru-baru ini, dia tampaknya sedang mempersiapkan perjamuan,
Mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Luochen. Sebuah perjamuan. Kalau begitu, tuan muda keluarga Xi juga akan hadir. Apakah kamu yakin bahwa hari ini Chen Mingyuan akan datang? Dia akan datang. Berita itu sudah dirilis. Dia pasti akan datang. Yang paling tak ingin kamu temui malah muncul. Sayang sekali. Aku berdiri di sini sepenuhnya aman dan The sehat. film was Apa yang bisa kamu translated lakukan and padaku? narrated by M Media. Memukulmu sekali tentu saja merupakan pilihan. Tapi aku takut mengotori tanganku. Kamu berani. Ini adalah tempat umum. Kamu berani memukul seseorang. Bagaimana kalau kita mencobanya? Ini adalah perjamuan yang sangat baik. Mengapa harus sampai memakai kekerasan? Itu merendahkan citra Nona Zhu kita. Che Yu Chen, nada bicara macam apa yang mungkin dia miliki? Lihat dia. Dari fakta pernikahannya dengan pengawal itu saja sudah jelas. Dia hanya bisa bersama orang vulgar seperti itu. Bau apa itu? Kenapa baunya sangat menyengat? Kamu di sini. Biarku beritahu, dia tidak menyikat giginya setiap hari. Hanya melihatnya saja, dia sudah berbau tidak enak. Siapa yang kau bilang tidak menyikat gigi? Che Yu Chen bilang aku wangi setiap hari. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Xi Chin, teman wanita di sebelah Anda. Agak menurunkan standar Anda. Perjamuan Nona Zhu hari ini telah menarik begitu banyak tokoh penting ke sini. Berhenti main-main. Aku belum berterima kasih kepada Che Eo Chen karena telah membebaskanku. Itu tidak penting. Sampah tak berguna. Hanya tahu cara membuatku kesulitan. Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa membuat Zuci Yi jijik, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu. Waktu sepertinya hampir habis. Mari kita keluar dan menunggunya. Ya. Itu akan segera terjadi. Ayo pergi. Nona Zhu, bolehkah aku bertanya? Apakah ada tokoh penting lain yang datang? Tentu saja di Luo Cheng. Figur yang bisa memanggil angin dan hujan. Tokoh penting apa? Di Luochen selain Che Eo Chen. Siapa lagi yang bisa memerintah angin dan memanggil hujan? Ada hal yang tak perlu kamu tanyakan. Orang ini tidak terlalu pintar. Kau tidak boleh meremehkannya. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kamu tidak bisa lari dariku. Memang dia tidak punya kecerdasan. Kamu adalah orangnya Xia Lin Yuan. Istri dan anakmu ada di tanganku. Beraninya kamu. Aku sama sekali bukan pembunuh bayaran yang kamu kirim waktu itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Itu kamu. Lalu di mana pembunuh bayaran itu? Dia sudah mati. Sama seperti waktu itu. Ketika bos kita jatuh dari tebing sama. Bukankah kau mencari tuan muda keluarga Xia? Akulah dia. Entah kau percaya atau tidak. Aku benar-benar tuan muda keluarga Xia. Tidak bisa dipalsukan. 3 tahun lalu, kau terlibat korupsi penyelundupan barang dan mengganggu misi yang sedang kulakukan. Itulah mengapa kita berdua menjadi terjerat. Bagaimana mungkin kamu adalah tuan muda keluarga Xia? Kamu hanyalah sampah tak berguna. Shen Bingyuan. Aku sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Segera, seseorang akan datang dan membawamu pergi. Mulai sekarang, Luo Chen. Tidak akan pernah ada orang sepertimu lagi. Bukan pembuat onar yang berpengaruh. Kamu tidak pantas memperlakukanku seperti ini. Aku adalah Chen Mingyuan. Simpan itu setelah kau mati. Di mana si Yu Chen? Jiang Weiwei, apakah kamu sakit? Chen Mingyuan hilang.
Apa hubungannya dengan kita? Kau baru saja keluar. Che Yu Chen juga keluar. Sekarang kau kembali. Che Yu Chen sudah pergi. Cepat jelaskan kemana dia The film pergi. was translated and Baiklah. narrated by M Media. Silakan lihat layar besar. Sumu, wajahmu terlalu menghalangi pandangan. Menyingkir. Semua orang memperhatikan Che Yu Chen. Permisi, bos. Aku akan menunjukkan kepada semua orang sekarang. Che Yu Chen. Kau benar-benar berani menculiknya. Semua orang di sini telah melihatnya. Nona Jian. Aku khawatir kamu mungkin salah. Ini bukan penculikan. Ini adalah pengawalan seorang kriminal. Seorang kriminal. Semuanya. 3 tahun lalu, aku menjalankan misi sebagai tuan muda keluarga Xia. Keluar untuk menjalankan misi, dan tidak sengaja bertemu Chen Bingyuan. Setelah melakukan kejahatan penyelundupan, dia menganiayaku menyebabkan aku jatuh dari tebing, dan aku kehilangan ingatanku. Chen Bingyuan, kamu memiliki kekuasaan mutlak di Luochen. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dihitung. Sudah waktunya untuk perhitungan. Tuan muda keluarga Xia. Sumu, kamu harus secara pribadi mengawal orang itu ke sini. Tahan mereka sambil menunggu persidangan. Oke, jangan khawatir bos. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini belum berakhir. Ayahku yang tua. Jika aku tidak secara pribadi mengirimmu ke penjara, bagaimana aku bisa tenang? Dan kamu, adikku yang baik. Kini ayah dan putrinya akhirnya bersatu kembali. Mengapa kau punya hak untuk menangkapku? Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap dia saja. Baiklah. Dasar gadis celaka. Bagaimana kamu juga bisa begitu tak berperasaan? Dulu, kamu yang membubuhi minuman Zuciyi dengan obat. Aku hanya menaruh obat di minumannya. Tetapi kau membantu Chen Mingyun berkomplot melawan putri kandungmu sendiri, dan bahkan mengirimku ke ranjangnya. Aku membencimu. Cukup. Semua hal yang baru saja kamu katakan, kami merekamnya menggunakan alat perekam. Sungguh tidak perlu ada pertengkaran saling menjatuhkan ini. Jika kamu benar-benar ingin memperdebatkan masalah ini, pergilah berdebat sendiri di penjara. Ya. Dan Guilan. Shukai. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Chen Mingyuan CEO Grup Wang Yuan telah ditangkap atas dugaan berbagai kejahatan. Grup Wang Yuan kini telah diakuisisi oleh keluarga Chu. Chen Mingyuan benar-benar pantas mendapatkan ini. Dia melakukan begitu banyak kejahatan. Dia seharusnya sudah lama dikurung. Bukankah seharusnya kamu memujiku kalau begitu, dan memberimu sedikit hadiah? Pengantin pria dan wanita, baik dalam kesehatan maupun dalam sakit. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Atau karena alasan lain apapun. Tetap saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, saling menerima, dan tetap setia satu sama lain selamanya, sampai akhir hayat.